Tetangga gue kali ini pasangan yang udah gue tunggu-tunggu dari 2 tahun yang lalu. Ini dia Dimas Seto dan Dini Aminarti. Di sini mereka bercerita bagaimana mereka berdua tumbuh dari keluarga yang sama-sama tidak sempurna. Hingga mereka berproses dari kepahitan masa lalu untuk lebih menghargai sebuah pernikahan. Guys, kali ini gue sangat fokus banget sama rahasia pernikahan mereka berdua. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan kali ini seperti biasa gue pengen ngingetin kepada kalian semua yang belum subscribe. Well, klik tombol subscribe. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe dan pengen menjadi bagian dari tribe kami, kalian bisa langsung beli merchandise official kita. Ini ada tulisan Daniel, tetangga kamunya. Dan itu langsung aja cek QR code yang ada di sini. Atau bisa cek ke tokopedia.com langsung dan search DMN official merch. Dan again, kalau misalnya kalian pengen support kita juga, bisa langsung ngasih super thanks yang ada di bawah situ. Langsung aja, ini dia the power couple, the couple goals buat kalian yang sering banget kayak nulis hashtag couple goals. Ini dia Dimas Seto dan Dini Aminarti. Hi guys, finally. 2 tahun deh kayaknya ya. Pas terakhir kita lari di Bandung tuh, kapan tuh? 2 tahun. Itu jadi pembahasan kita loh. Ya. Perjalanan di sini kan, ke sini ya sayang ya. Iya. Aduh, akhirnya kita datang juga ya. Enggak enak ya selama ini sama Dani 2 tahun loh. 2 tahun. Jadi pertama kali pertanyaan itu terucap ke Dimas gitu ya. Lu mau gak jadi tetangga kita di Daniel, tetangga kamu? Wah bro, gue masih banyak utang nih. Gue harus ketemu sama podcastnya Ari Untung dulu. Kayak gitu. Oh ya udah, ngerti. Habis itu berapa lama kemudian, kayaknya setahun kemudian gue nanya lagi gitu. Bro, gimana bro? Kan kemarin gue udah ngeliat tuh sama Ari. Gue sampai stalk lu tuh bro. Kan kemarin udah posting tuh sama Ari tuh. Udah keluar tuh. Gitu, udah tahu gitu. Oh bro, gue masih ada ini lagi nih sama temen gue yang satu lagi. Oh ya udah gak apa-apa. Dan habis itu wah banyak yang terjadi juga. Sampai akhirnya kemarin di Bandung. Di Pokari Sweateran di Bandung. Akhirnya gue tanyain lagi, dia kayak, Nil, wah gue kayak berasa ada yang ngutang sama lo. Wah udah. Begitu langsung golok. Gitu. Tapi terakhir gue podcast itu di Ari. Udah dong, di Ari. kemarin sempat Di sama. mana? Oh iya itu bantuinnya juga ya. Gitu, Iya, bantuin. oke. Banyak lah ya. Pokoknya yang ini gue sabar banget nunggu sampai 2 tahun. Iya, Masya Allah. Memang Luar ditakdirkan hari ini dan waktu yang tepat. Pasti. Betul banget ya kan. Baru balik dari Jepang sebelum pergi ke Chicago. Wih, akhirnya ada slot buat Daniel Mananta. Jadi pembahasannya seputar lari berarti ya? Seputar lari. Kali ini. Gue sama Dimas nih emang suka lari. Kita sama-sama di Born to Sweat team di Pokari. Dan kita sering banget tukar pikiran. Kita sering banget ngobrol. Ketika dinner pun juga sering banget ya kita ngobrol gitu. Dan kalau ngobrol pun juga lumayan, sekali ketemu langsung ngobrolnya yang dalam-dalam kayak gitu. Dan Curhat ya? curhat gitu kan. Bukan, justru minta arahan. Minta Dia kan arahan. lebih expert. Udah. Agak lah. Minta arahan sama beliau-beliau ini gitu. Tapi gue mungkin pengen obrolan kita ini kita angkat ke channel YouTube kita. Dan gue sempat kita ketemu juga pas lagi makan siang kemarin itu. Gue bilang sama Dimas sama Dini juga. Gue bilang kita ini pengen banget belajar dari kalian. Bagaimana kalian tuh bisa berpegang terus teguh sama Tuhan. Dan perjalanan spiritual kalian juga. Yang sekarang ini kayaknya wah semakin lama semakin dalam gitu. Semakin tua bro. Bukan semakin dalam. Semakin tua gitu kan. Ya kan. Semakin satu hari menuju lebih dekat lagi dengan bertemu dengan dia gitu kan. Jadi kayaknya ya kan kita jadi semakin memperbaiki diri juga. Gue mungkin pengen ngobrol dari origin story dulu gitu ya. Dari masing-masing dari kalian gitu. Dimas sendiri origin story-nya
lu masa kecil lu itu seperti apa sih? Nanti kita akan ngobrol sama Dini juga gitu. Ya, Masa kecil. Masa kecil ya. Masa kecil gue lahir di keluarga yang apa ya, bisa dibilang bokap nyokap gue pisah di saat gue umur 2 tahun. Mereka pisah? Pisah. Oke. Ya abis itu bokap gue nikah lagi di saat gue umur 4 tahun ya. Jadi gue di saat gue lebih melihat dunia gitu ya, gue lebih banyak berhubungan sama nyokap sambung gue. Oke. Gitu. Jadi memang pola didiknya di keluarga gue cukup mengajarkan sangat mandiri ya. Bisa dicerita, gue dulu kan tinggal bukan di Jakarta bro. Awal di Jakarta, terus gue pindah ke daerah Ciputat ya. Tepatnya itu di daerah Jombang lah gitu ya, di sana. Di tahun 80-an tuh di sana ibaratnya masih sepi banget lah. Ibaratnya kalau orang bilang tuh jin buang anak lah gitu ya. Nah jadi gue biasanya aktivitas itu karena gue SD-nya di daerah Majestic, gue tuh 3 SD tuh gue udah naik kereta. Oh wow. Nah 3 sendirian? SD naik sama abang gue. Okay. Ada sama abang gue kan cuma selisih 1 tahun ya sama gue. Oke. Jadi biasanya gue emang pola didiknya mandiri. Gue tuh kelas 3 SD udah naik kereta. Terus karena sekolah di Majestic tuh gitu ya. Dan kereta dulu kan beda sama sekarang ya. Kereta dulu itu gue kadang kalau misal waktunya tepat gue naik kereta batu bara. Yang dari Cilegon tuh kalau misalnya lo lihat ada kereta yang suka lewat, baknya itu warna biru. Nah yang buat batu bara tuh ke Cilegon. Nah gue naik itu biasanya. Kelas 3 SD. Ya. Mungkin gambarnya seperti itu ya. Dan abang lu juga 4 SD saat itu. Maksudnya 4 SD. Gak beda jauh banget. Jadi kayak 2 anak kecil yang umur 8 tahun, 7 tahun. Itu udah naik kereta. Berduaan aja. Dan tinggal sama nyokap nih ya? Tinggal sama bokap. Oh sama bokap? Gue sama bokap. Tinggal dari kecil sama bokap. Ya sampai ya saat ini gitu ya. Saat ini ya. Ya bokap gue meninggal tahun lalu. Iya. Nyokap sendiri jadinya pada saat seperti itu, ketika mereka pisah, nyokap udah nggak di Jakarta atau di? Nyokap masih di Jakarta. Nyokap masih di Jakarta. Ya beliau wanita karir. Ya beliau juga menyambung hidupnya kembali. Ya sebetulnya kalau bisa dibilang kondisi pendewasaan gua itu nggak lepas dari pengalaman. Itu kan kadang-kadang kita bisa ambil dari apa yang terjadi sama orang tua kita kan. Ya kadang mungkin kita terasa pahit, tapi justru itu sebetulnya pengalaman buat gua untuk bisa menghargai rumah tangga gua ke depannya kan gitu ya. Wow. Nah jadi banyak lah, gua nggak bisa cerita detail, tapi intinya banyak yang dilewati ya di saat perceraian itu terjadi sampai pada akhirnya ya alhamdulillah menyambung silaturahim itu melalui anak ya. Jadi memang anak itu kan kita di saat menjalin silaturahmi, di saat kita dewasa ya kita yang menghubungkan kan hubungan antara keluarga, mungkin orang tua yang mungkin kurang hubungannya kurang baik ya, porsi anak lah yang bermain di situ sebetulnya. Berarti seberapa sering lu ketemu sama nyokap saat itu? Cukup sering ya, cukup sering. Kadang nyamperin gua ke sekolah pada saat gua SD. Begitu juga ya di saat gua sudah semakin dewasa ya, bukan waktunya lagi nyokap nyamperin gua, udah pasti kan anak lah gue yang nyamperin ya. Yang gua samperin orang tua, seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya Dini sendiri, how was your childhood? Iya, sebenarnya kita sama-sama dari keluarga yang broken home. Oh. Ya, bedanya kalau aku mama sama papa itu pisah, aku kelas 6 SD. Jadi udah ngerti lah, udah tahu permasalahannya apa, udah paham gitu. Cuma memang aku tipe dari kecil itu yang anak manja banget. Ya, tapi karena berjalannya waktu, karena perpisahan mama sama papa itu ya akhirnya bikin aku jadi yang bisa mandiri tadi gitu. Kalau misalnya memang gak ada kejadian itu mungkin aku yang masih jadi anak manja banget gitu kan. Tapi karena proses itu ya alhamdulillah ya bisa jadi mandiri. Dan awal-awal kita nikah pun aku lumayan keras ya. Karena kan anak pertama perempuan, terus biasa semuanya sendiri ya kan. Biasa jadi pemimpin di rumah karena paling tua beliau. Ya itu sempat yang
lumayan luar biasa sih untuk akhirnya merubah pola pikir, perubahan sikap dari yang zaman dulunya memang dari anak yang manja terus berubah jadi yang mandiri kayak gitu. Terus pas nikah juga pas udah benar-benar jadi perempuan mandiri terus harus berubah lagi gitu. Itu prosesnya lumayan. Berasa kan suaminya kan. Udah di atas kita harus di atas kita kan gak mau di bawah bro, harus sekuat tenaga bro. Tapi kalau untuk hubungan sama orang tua ya alhamdulillah ya intensitasnya mungkin kalau aku sama papa ya sering, karena kan biasanya kalau anak perempuan itu cenderung deket sama papa. Dan aku memang deket sama papa dan papa juga sering datang untuk ke rumah, komunikasi juga masih baik. Jadi kalau gitu Dini ketika orang tua berpisah justru stay-nya sama mama. Aku sama mama. Aku sama mama, papa sempet nikah lagi. Ibunya single. Iya, akhirnya tapi mama sampai sekarang memang enggak nikah. Tidak mau menikah gitu karena menurut mama enggak lah gitu. Enggak tahu ya kalau perempuan mungkin beda sama laki-laki ya. Gitu, adik cowok apa cewek? Dari satu mama cowok, dari yang berarti papa. ibu tiri itu kembar cowok juga dua-duanya. Oke. Ya. Wow. Oke, now I understand kayak kenapa lu mandiri banget gitu. Kayak in a way lu benar-benar ngejagain adik juga dan abis itu kayak punya tanggung jawab juga dan mungkin laki-laki atau yang figur ayahnya ini udah gak ada jadi akhirnya atau gak di rumah lagi maksudnya jadi akhirnya lu yang benar-benar kayak ya harus ngatur semuanya kali ya. Mama sempat jadi ini career woman gitu. Iya, mama memang kerja dulunya gitu. Cuma pas setelah sebelum pisah sama papa sempat minta untuk berhenti gitu kan, akhirnya berhenti ya udah ngurus di rumah, ngurus anak-anak segala macam kayak gitu. Tapi akhirnya lu masuk dunia industri entertainment ini di umur berapa ya guys? Kalian sendiri? Kalau aku di 15 tahun SMA kelas. Kalau gue 18. Ya. Lulus SMA. Oke. Jadi itu sebenarnya sebuah kebutuhan gak buat kalian sendiri saat itu? Kalau misalnya Dini kayaknya kayak lumayan sebuah kebutuhan sih karena lu jadi agak-agak harus ngurusin semuanya, Enggak, kalau aku sebenarnya bukan sebuah kebutuhan karena itu ibarat mungkin sebenarnya sama kayak Mas Dimas ya Mas, karena kita lebih terjebak gitu. Ya. Terjebak di dunia. Itu ceritanya panjang lagi tuh bro, gimana terjerumus dalam tanda kutip di dunia entertainment. Tapi memang itu ternyata jalan yang terbaik sebetulnya. Karena memang ya mungkin karena kondisinya kalau kita masih disupport sama papa segala sesuatunya, terus keluarga papa juga luar biasa sayang banget sama mama gitu, jadi memang selalu disupport gitu kan, jadi ya sebenarnya bukan sesuatu yang memang mengharuskan aku bekerja saat itu gitu. Itu pun juga terjadi kayak pro kontra ya antara papa sama mama gitu. Mama tuh mama support, ngebolehin. Kalau papa sekolah. Papa tuh tipe yang kamu harus sekolah gitu kan. Ya udah, tapi ya udah akhirnya dikasih penjelasan apa segala macam pengertian. Ya udah asalkan sekolahnya harus selesai gitu, dan alhamdulillah sekolahnya selesai gitu kan. Jadi luar biasa loh, dia syuting pulang pagi bisa habis itu kuliah. Gue ngeliatnya aduh capek, gue yang capek ngeliatnya. Kamu syuting apa dia? Ini anak bener baru selesai syuting jam 5 pagi terus jam 7 harus udah masuk. Harus kayaknya memang komitmen aku kan untuk memang udah maunya membuktikan gitu kan. Aku bisa syuting, aku bisa sekolah juga gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang bilang nggak bisa apa segala macam, enggak, itu bisa. Asal kita bisa manajemen waktunya harus benar-benar jelas, terkonsep segala macam. Dan belajarnya psikologi juga lagi ya. Iya. Lulusan psikologi gitu. Jadi kayak nggak main-main gitu, bukan kaleng-kaleng. Oke, tapi gue looking back ya. Kalau misalnya kita lihat lagi ke belakang gitu ya, ketika kalian tumbuh, lu masih umur 2 tahun dan habis itu bokap nyokap berpisah dan Dini sendiri 6 SD bokap nyokap berpisah. Looking back, apa yang terjadi di masa kecil tersebut gitu, yang kayaknya kalau misalnya nih mereka masih bersatu, I think gue mungkin tumbuh dengan pemikiran atau perspektif seperti apa kayak gitu misalnya. Ada gak pernah kepikiran seperti itu gak? Di saat gue kecil iya. Mungkin gue suka iri melihat teman-teman gue yang
happy family ya, tumbuh selalu bersama dengan kedua orang tuanya, harmonis. Dan di saat itu gue bukan di porsi seperti itu, justru yang diajarkan kemandirian karena kondisi. Ya, karena kondisi. Jadi memang harus. Tapi berjalannya waktu pastinya kita, ya kalau anak kecil kan nggak ngeliat hikmah bro, ya kan pasti kan aduh kok gini banget segala macam. Tapi kalau sekarang gue tuh bersyukur gitu. Kalau dibilang sih cukup berat ya masa kecil gue ya, masa kecil gue cukup berat. Terus ya bukan hanya masalah kondisi keluarga, tapi memang hal-hal yang berhubungan dengan ya apa ya bisa dibilang sisi macam-macam ya sayang ya. Dari sisi ekonomi juga kan pada saat itu bokap juga posisinya lagi drop banget. Nah jadi memang menyambung dari dunia entertainment ya, jujur gue dari kecil nggak ada cita-cita gue tau nggak lo jadi apa? Pilot pesawat tempur, jangan jadi tentara bro. Serius. Wow. Gua dari keluarga emang kecil. udah ada nggak ada, tapi gue memang karena pola didik gue di kecil agak keras gitu ya. Jadi gue memang dari kecil diajarkan banget kedisiplinan bro, gitu, disiplin dengan kondisi. Bokap gitu kerja ya. apa emangnya dulu? Businessman biasa. Gak ada hubungan sama tentara? Nggak ada. Jadi karena memang itu gue pengen banget jadi tentara. Salah satu film yang menginspirasi gue itu Top Gun. Oh iya. Zaman dulu kan. Nah itu film itu bisa menginspirasi, itu benar tuh. Itu film menginspirasi gue itu. Nah, jadi memang dari kecil gue suka banget military figure kayak gitu kan. Iya. Tapi akhirnya bener sih, sekarang lu kayak Tom Cruise-nya Indonesia soalnya. Mic-nya bisa agak digeser gak biar muka gue jadi kelihatan? Iya, oke. Yuk, bukan yuk. Bangun banyak mimpi. Terus ya nyambung di dunia entertainment, gue pas masuk juga gue ngerasa aduh gue ini apa sih ya, lu bayangin lah lingkungan gue zaman dulu terus ke dunia entertainment di zaman kita pada saat itu kan bukan gue banget gitu ya kayaknya ya. Nah terus gue pada saat itu kan menang sebuah pemilihan majalah remaja, itu pun gue masuk ke situ bukan karena gue daftar. Gue lagi nongkrong di sebuah restoran gitu ya, karena lagi nganterin someone pada saat itu pulang. Terus karena dia cabut dari sekolahnya, gue nongkrong di situ, tiba-tiba ada orang yang nyamperin gue, Mas mau nggak ikut iklan? Iklan apa nih? Enggak, udah nggak apa-apa, ikut iklan. Ini nomor telepon saya. Intinya awalnya dari situ. Tiba-tiba dia daftarin gue aja ke pemilihan remaja. Oh si orang ini. Gue ditelepon lagi, Mas katanya kamu mau iklan nih, kamu saya udah dapat, kamu datang ya. Gue datang lah tiba-tiba ke kantor remaja. Nah ini tempat apaan? Gue bilang, Mas tanda tangan nih, ada pemilihan ini remaja ini apa top guest gitu kan. Gue udah di situ. Aneka kan? Aneka. Nah, Aneka. Gue tiba-tiba gue tanda tangan, ya itu. Di situ mungkin salah satu yang bikin gue terkejut panjang hidup gue yang gue alamin ya. Di situ bro, lo nggak punya ekspektasi apapun, tiba-tiba lo menang bro. Jadi juara satunya ya? Juara satunya, dan orang dengan segala macam persiapan, jas nggak punya, dipinjemin celana kebesaran, gombrong segala macam. Jadi lo kalau lihat foto gue juara itu tuh jas gue segini nih. Gitu. Dan itu menang. Nutupin jari. Iya, dan gue harapan pada saat itu gak menang. Orang gue cenges-cengesan, Dimas, gue bilang. Itulah, itu salah satu yang. Nah jadi abis dari situ juga ya proses sampai akhirnya gue merasa ini jalan gue. Dan ini menjadi sebuah waktu gue untuk bisa mensupport keluarga gue ya melalui wasilah ini. Bentar. Gue kecepatan. Go with my pace. Pace lu udah pace maraton. Udah kencang. Iya, lu soalnya targetnya tadi lu nanya masa kecil padahal. Masa kecil sekarang lu udah di kilometer 30 bro. Kita mundur lagi. Mundur lagi gak apa-apa. Masa kecil. Soalnya kalau masa kecil, kadang-kadang masa kecil gue gini sih bro ya. Ini mungkin pertama kalinya kalau memang bisa kita sharing ya di sini. Tapi mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Tapi by the way kita gak pernah ngobrolin masa kecil karena gak ada yang tahu bro. Jujur. Oh wow. Gak ada yang tahu masalah ini. Lingkungan gue sendiri, sahabat gue juga gak tahu. Karena ini hal yang mungkin gue sangat menghindari pandangan orang yang pada akhirnya dalam tanda kutip, wah ini aib keluarga, bener gak gitu ya? Tapi kalau gue di sini makanya cara penyampaian mungkin ini menjadi sebuah hikmah membuat gue jadi seperti ini, nggak lepas dari masa lalu gue, gitu katanya. Justru ya masa lalu kalau misalnya lihat itu sangat cukup menyedihkan, cukup berat ya, yang dulu masih kecil
gue merasa kok gue harus ngejalanin ini ya gitu ya. Tapi ternyata di balik itu semua gue tumbuh di sebuah keluarga yang justru mengajarkan gue kedisiplinan, cukup taat beragama, yang gue rasakan sekarang gitu. Di saat gue bandel kayak apapun gitu ya, belum masuk ke part gue bandel ya berarti ya, belum ya. Iya kan? Tapi nggak lepas itu justru karena didikan keras di saat gue kecil, yang dulu gue merasa kenapa ini harus gue gitu ya. Sekarang nih kita jadinya udah ngintip sedikit gitu ya dari masa kecil kalian ya, dan yang tadi pertanyaan gue sekali lagi gitu, kayak mungkin gue mau konekin ke pernikahan kalian sendiri gitu. Di awal-awal pernikahan tadi Dini juga sempat bilang kayak gue keras banget di awal-awal gitu kan, dan apalagi di background yang gue nggak tahu nih. Gue jujur gue mungkin gak punya pengalamannya karena gue bersyukur banget nyokap bokap gue masih bersatu sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika nyokap bokap berpisah, itu kadang-kadang ada nilai-nilai mungkin dari kepahitan atau kesakitan orang tua tersebut yang mungkin mulai menjelekkan pasangannya. Misalnya kayak nyokap lu mulai aduh yang namanya laki itu bla 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 gitu misalnya, atau mungkin dari bokap lu sendiri, kamu tahu nggak nanti kalau misalnya kamu cari calon istri jangan pernah bla 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 bla, nggak tahu. Jadi ada nilai-nilai tersebut yang mungkin dimasukin yang membuat kalian ketika menikah itu mempunyai sebuah pemikiran sendiri, wah bener nih kata bokap gue nih, ternyata dia berusaha, atau bener nih kata nyokap gue, laki-laki ternyata and stuff like that. Apakah itu terjadi di awal pernikahan kalian dan bagaimana kalian masih bisa bersatu sampai hari ini? Alhamdulillah sih enggak gitu, karena memang gue mantu kesayangan bro. Luar biasa. Yes, Tom Cruise. Jadi mama selalu bilang sama aku dari kecil, sejahat-jahatnya papa kalian, sekalipun dia adalah seorang pembunuh, dia itu adalah papa kamu gitu. Jadi ya harus tetap dihargai, harus tetap dihormati kayak kayak orang tua gitu, karena biar bagaimanapun kan kita darah dagingnya. Wow. Gitu. Jadi memang harus benar-benar harus dihormati. Karena nggak ada mantan ayah kan bro. Iya betul, nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan anak, itu nggak ada. Yang ada cuma mantan istri dan mantan suami, mantan mertua aja juga nggak ada gitu kan. Jadi mama selalu dari kecil selalu kayak gitu, bilangin ke anak-anaknya, ke adik aku sama adik aku, bilang sekalipun papa kamu penjahat, kamu tetap harus hormat, itu papa kamu. Gitu. Makanya kalau misalnya bilang kalau misalnya tadi Mas Daniel nanya, ada gak sih bilang, ya laki-laki emang kayak gitu, emang laki-laki kayak gitu. Gak ada sama sekali. Gak sama sekali gitu kan. Jadi memang, dan berjalannya waktu aku juga ngeliat, ya permasalahan mereka itu kan pasti ada sesuatu gitu kan. Yang saat itu memang kita masih kecil gak paham tentang apapun itu gitu kan. Ya udah, ya kita sebagai anak kecil ya udah kita jalanin aja, tunaikan tugas sebagai anak kecil itu mesti ngapain, ya kayak gitu aja gitu. Dan itu jadi pelajaran pastinya, yang akhirnya kita bisa sampai sekarang gitu kan. Terus dari awal juga sama Mas Dimas kita udah ngobrol, kita sama-sama dari keluarga broken home, itu udah dari awal pernikahan, dan kita harus lihat pengalaman yang sudah dialami sama orang tua kita. Setiap orang tua pasti gak mau anaknya mengalami hal yang sama. Mama juga sebelum aku menikah, mama cuma pesan pokoknya jadi istri soleha yang pasti, dan jadikan pengalaman hidup mama itu jadi pelajaran buat kamu. Wow. Karena mama nggak mau apa yang mama alami kamu juga ngalamin gitu. Jadi ya udah harus komunikasi dengan baik. Ya alhamdulillah bisa berjalan bersama-sama, beriringan. Ibaratnya kita bisa satu visi satu misi. Ya biarpun namanya rumah tangga pasti ada berantem, itu hal biasa normal, gitu, wajar. itu normal banget gitu kan. Tapi gimana akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan mungkin kalau misalnya kita perempuan yang lebih emosi, pasti lebih gampang ngomong pisah gitu kan. Kalau di Islam kan memang jatuh talak itu di laki-laki. Mungkin kalau kita yang berkali-kali, ya mungkin bisa berkali-kali gitu kan. Jadi sebenarnya pelajaran hidup ya, yang tadi Mas Dimas sudah sampaikan, yang dialami orang tua kita, ya kita jadiin pelajaran gitu. Jadi berusaha menjadi lebih baik lah gitu. Jadi sempat kata-kata pisah itu sempat terucap? Enggak dong.
Enggak dong Mas, kan aku menceritakan. Iya. Enggak. Maksudnya pas lagi berantem itu Enggak. separah-parahnya, sepanas-panasnya kata pisah itu nggak pernah terucap sama sekali. Dari Aku mulut. cuma bilang gini sama dia, kalau kamu makan pete, kamu makan jengkol, kamu tidur di depan kamar gitu. Itu menyakitkan bagi gua bro. Bayangin gua gak boleh tidur di kamar dan gua harus di toilet luar kamar. Lu sakit gak lo jadi laki-laki? Sakit sih. Harusnya dia makan pete juga. Itu doang sih. Pokoknya kalau misalnya lagi makan gimana, yang aku bawa ini. Kamar mandinya di luar ya. Jangan deket-deket aku ya. Gitu. Itu yang ya itu doang sih. Yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan. So, tapi kalau misalnya tadi kan Dini sempat bilang gitu, ketika lagi berantem ya kita balik lagi bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga ini gitu. Gimana sih sebenarnya apa yang mungkin untuk para tetangga kita juga gitu yang mungkin lagi berantem misalnya sekarang ini lagi nonton gitu dan sengaja kayak wow rahasia pernikahan Dimas dan Dini apa nih gitu kan. Can you kasih tahu ke kita the conversation gitu ya supaya akhirnya bisa ya nyambung lagi lah atau misalnya dingin lagi gitu ketika lagi panas-panasan. Jangan membawa masalah keluar dari kamar. Jangan membawa masalah di sosial media. Jangan membawa masalah cerita sama orang yang salah. Wow. Itu tiga yang memang kita pegang sampai sekarang ya. Wow. Masalah itu kalau misalnya kita berantem, ya udah kita berantem di dalam kamar aja. Ya. Setelah keluar kamar ya udah kita acting. Wow. Ya, Oh iya dua-duanya sinetron ya kan? Ya kan? Gue tinggal ini judul gue yang mana ya yang mau gue tampilkan. hanya dua ya. Iya. Tapi suami istri yang baik dan itu kan. Oke, yuk kamu jadi itu. Oke. Jadi sebenarnya poinnya tiga itu. Karena memang nggak boleh masalah keluar dari kamar, itu hal yang penting banget buat kita. Jadi sebisa mungkin ya udah selesain aja gitu kan. Kalau aku perempuan itu lebih tipe yang lebih pengen cepet selesai gitu kan. Mungkin saat itu kondisi masih belum bisa tenang, tapi aku pengennya ayo diselesain gitu sekarang. Kan. Cuma kan beda ya perempuan dan laki-laki ya cara penyelesaiannya gitu. Cuma ya itu pokoknya nggak boleh keluar kamar, nggak boleh curhat di sosmed dan ini banyak sekali terjadi ya kan. Sekarang itu hal yang sangat simple, tiba-tiba ngetik aku sebel sama Gak suami keluar kamar aku, sih gitu. tapi jempolnya bermain. Iya. Gitu Ya, kayak itu gitu. juga Dan yang bahaya. ketiga kita nggak boleh curhat sama orang yang salah. Lu curhat sama siapa kalau gitu? Jujur aku jarang curhat gitu. Oke. Karena memang sejauh ini ya masih bisa kita handle sendiri gitu kan. Ke orang tua. Ya makanya tadi Mas Dimas bilang mama dia tuh anak menantu kesayangan mama banget. Iya. Karena memang wah, Masya Allah deh. Jadi Tertutup rapat. jadi aku tuh gak pernah cerita sama mama permasalahan apapun gitu kan. Berusaha untuk supaya mama tenang gitu. Wow. Karena kan jangan sampai akhirnya mama punya pemikiran negatif ke Mas Dimas Wow. gitu. Jadi benar-benar aku jaga gitu. Pokoknya mama benar-benar ya. That's so good. Gue sendiri juga ngelakuin hal yang sama sih. Jadi I think setiap kali ada permasalahan gue sama Viola, I think gue juga nggak pernah ngasih tahu ke nyokap bokap gue juga gitu. Kayak udahlah biar nyokap. Gue mempunyai mentor, yes, dalam pernikahan misalnya ada suami istri yang gue bisa curhat dan di dalam situasi seperti ini gue harus ngapain nih karena mereka emang udah jauh di depan gue gitu, udah punya cucu juga. Nah jadi gue curhatnya ke mereka yang emang udah berpengalaman gitu, bukan ke temen-temen yang apalagi emang laki zaman sekarang kan you know ada penting. Abis itu tiba-tiba di sosmed guys tahu nggak Daniel nih baru lagi berantem curhat sama gue loh, warnanya hijau gitu kalau misalnya di Instagram gitu ya, close friends. Anyway, kalau misalnya Dimas sendiri gimana bro? Tentang menyelesaikan masalah tadi kayak gitu. Iya sama pastinya karena gini sih mungkin melengkapi tadi yang Dini jelaskan itu bisa terjadi karena tujuan kita dalam menjalankan rumah tangga tujuannya sama bro, gitu kan, carinya ada tujuannya mencari ridho Allah. Jadi memang kita menjalankan rumah tangga ini bukan untuk siapa yang menang siapa yang kalah, wow, tapi
tujuannya adalah bersama-sama masuk ke surganya Allah kan gitu ya bro. So good. Jadi kalau pondasi kita itu berarti kita menyelesaikan masalahnya kan. Dalam agama kan semua udah diatur bro. Suami harus seperti apa, istri harus seperti apa, kalau salah seperti apa, waktu bermarah-marahnya berapa lama, kan itu udah diatur. Nah itu pegangan kita aja. Ya. Tapi memang secara teknisnya nggak semudah itu gitu ya. Tapi minimal kalau kita tahu secara ilmu, kita berperilaku atas dasar ilmu. Bukan atas dasar emosi, bener nggak? Tapi kalau memang kita lagi emosi, biasanya kalau belum bisa terselesaikan, biasanya gue yang keluar dari rumah. Lari. Bisa lari sama lo ketemu di GBK. Oh ini lo lagi ini ya. Oh sama dong ya. Sama dong. Bini kita ya bro ya. Iya. Itu lebih baik. Dini di rumah. Karena lebih baik kita yang sebagai seorang suami yang keluar. Tapi pastinya keluarnya di tempat yang baik, olahraga atau ke majelis ilmu, biar kita hati kita tenang. Benar gak? Kalau istri lebih baik di rumah, soalnya istri itu kan lebih labil bro. Takutnya dia keluar, fokusnya berkurang malah jadi mencelakakan beliau kan. Iya kan? Iya kan kalau di sinetron gue gitu kan, bahaya kan, nangis gitu, hujan-hujanan payungan bahaya. Lebih baik kita lah ya kan. Sinetron banget sih ya. Anjir pemikirannya sinetron banget. Iya, nangis-nangis di atas burung Raja Wali gitu. Sinetron apa itu? Ya, jadi ya seperti itu. Di saat gue ini biasanya balik lagi ya, biasanya siapa yang tenang itu kan gak ada masalah, siapa yang duluan minta maaf, siapa yang belakangan gitu. Biasanya yang lebih tenang itu malah lebih gampang untuk mengutarakan minta maaf. Minta maaf juga bukan berarti kita kalah. Bener gak? Iya kan? Kita ini bagi yang tadi aja baru nge-skip, baru gak ngeh gitu ya. Minta maaf bukan artinya kita yang kalah. Betul. Itu keren banget. Mengalah untuk menang bro. Right, that's so good. Karena gini, gue sempet baca ketika suami menang dan istri kalah, pernikahannya juga ikut kalah. Ketika istri menang, suami kalah, pernikahannya juga ikut kalah. Ngerti gak? Jadi kayak gak ada yang menang dan kalah gitu. I think justru pada akhirnya kita harus mikir bagaimana cara pernikahannya menang. Udah itu aja. Bagaimana cara pernikahannya menang. Apa yang kita sebagai seorang suami atau apa yang kita sebagai seorang istri harus lakukan supaya pernikahannya yang menang. Bukan ego gue yang menang. Betul. Iya gak sih? Benar lah. Jadi pada akhirnya kalau misalnya emang kita sebagai suami harus minta maaf demi pernikahan kita menang, itu adalah cara terberani, terlaki untuk membela sesuatu atau memperjuangkan sesuatu. Gue lagi memperjuangkan supaya pernikahan gue menang, bukan ego gue yang menang. Betul sih. Kalau ngambek malah kita kayak perempuan kan. Nah, iya. Tapi habis itu biasanya kita maaf, baru kita diskusi. Begini lo seharusnya, begini lo kamu seharusnya, di sini lo salahnya, kayak gitu. Betul. Tapi kalau di saat suanya lagi dingin kan, lagi emosi malah bisa tunggu dingin dulu kan. Seperti itu. Dan gue seneng banget sih tadi ketika lu bilang jangan sampai lu malah ngikutin emosi ya. Karena kalau misalnya lu ngikutin emosi, justru teori-teori yang udah kita pelajarin semuanya itu jadinya kayak gak berharga dan gak berarti lagi gitu. Betul. Dan sekarang ini kultur kita, semua yang di Instagram dan lain-lain postingnya follow your heart, follow your feelings. Jadi kesannya feeling atau emosi kita itu yang udah paling bener. Dan pada akhirnya padahal ada yang namanya kebenaran gitu. Kadang kebenaran bilang no, lo harus ngalah sama istri lo. Enggak lah istri gue kayak gini. Itu whatever. Akhirnya lo membuang kebenaran itu keluar dan lo malah ngikutin emosi atau feeling lo itu gitu. It's tough. But it's tough. It's apa effort yang kalian lakuin untuk membuat pernikahan kalian tuh tetap solid gitu? Effort. Banyak. Alhamdulillah kami di saat menikah Allah kasih kita amanah yang cukup besar, yaitu merawat ayah gua bro. Jadi ayah itu setelah menikah kondisi ayah itu gua sakit berat gitu ya, yang pada akhirnya alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk merawat ayah bersama 13 istri. tahun yang lalu ya?
13 tahun lalu. 12 tahun. 12 tahun Karena yang ayah lalu. kan meninggal baru tahun Baru lalu. tahun lalu. Berarti Berarti nggak 11 tahun bareng sama kita. 11 tahun ya, 11 tahun bareng sama kami. Kesempatan yang mungkin gue akan tidak pernah bisa ulang lagi. Tapi proses itu ya membuat kami menjadi lebih solid sebetulnya, gitu kan. Dengan kondisi merawat ayah yang cukup kondisinya ya karena pernah stroke kan bro, pernah koma, sempat 2 minggu di rumah sakit sampai pada akhirnya ibaratnya dokter sudah lepas tangan gitu kan, tiba-tiba hari Jumat itu mau dicabut mesin-mesinnya, terus ada seseorang yang sudah kami anggap orang tua kami ya melarang udah tunggu hari Senin aja. Tiba-tiba pas hari Senin bokap bangun dari ICU, padahal hari Jumat mau dicabut-cabut semua mesinnya. Ya disitulah mungkin pada saat itu pastinya Allah memberikan gue kesempatan dan pastinya buat orang tua gue sendiri untuk memberi kesempatan untuk jadi lebih baik. Nah proses 11 tahun itulah banyak yang kami lewati ya bersama ya. Ya bertiga, gue, istri dan ayah. How was it for you then? Untuk lu sendiri gimana saat itu? Ya, jadi memang awal pernikahan kan kita berdua. Gitu. Pasti ada perubahan, itu pasti ada gitu kan, tapi bagaimana caranya kita bisa belajar untuk ngelewatin itu semua gitu kan, dengan proses. Dan untungnya Mas Dimas juga ngasih tahu papa gini gitu, jadi ya tahu gitu apa yang harus dilakuin kayak gitu. Itu butuh pengorbanan juga sih Ya. Kayak itu perjuangan yang ya yang tadi lu bilang amanahnya itu besar sekali. Betul. Sih untuk ngelakuin itu, dan harus berbesar hati juga untuk ngurusin ayah juga gitu. Tapi selama 11 tahun itu pembelajaran apa yang kalian dapetin? Sabar ya Mas ya. Ya dong, karena satu aku ibaratnya gini, aku ketemu sama papanya Mas Dimas itu di saat kita sudah menikah gitu kan. Jadi yang kita juga saling tidak mengenal satu sama lain, ibaratnya kan seperti itu gitu. Tapi dari proses itu akhirnya kita belajar saling mengenal, terus ada kesabaran juga di situ dalam segala hal apapun itu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita perempuan itu kan moodinya kan mood swing banget ya gitu kan. Mungkin saat itu aku lagi PMS atau apa segala macam gitu kan. Ya ada sesuatu yang gak serak gitu, jadi bikin gimana gitu. Tapi harus Mas Dimas selalu ingetin aku, ya kita cari pahala di sini gitu kan. Dari pintu mana lagi yang bisa kita ambil gitu. Salah satunya lewat pintu mengurus almarhum gitu kan, orang tua gitu. Ya udah, ya memang itu proses yang benar-benar harus dilalui. Dan Mas Dimas selalu bilang cari berkahnya gitu. Jadi jangan dikeluhkan tapi cari berkahnya. Ya udah bismillah aja gitu kan. Ya udah belajar untuk mengikuti proses itu segala macam semuanya. Apalagi saat itu kan aku memang berarti umur 12 tahun aku mama sama papa pisah kan, aku udah gak sama satu rumah sama papa kan. Right. Gitu. Jadi kayak dapat papa baru gitu in a way. Kondisi ya kaget gitu karena ada papa gitu kan. Papa kan gak ada gitu kan. Papa biasa cuma datang nginep doang, terus habis itu udah gitu kayak gitu ya. Ya tapi yang pasti bersyukur lah Allah kasih kesempatan itu gitu. Ya mudah-mudahan segala sesuatu, mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan juga gitu ya, mudah-mudahan akhirnya bisa menjadi keberkahan. Sekarang nih pernikahan kalian sendiri setelah papa meninggal tahun lalu, sekarang kan jadi tadi kan lu bilang di awal pernikahan dikasih amanah yang sangat besar, dan sekarang ini kan berarti sudah lunas, udah selesai gitu ya. What happened? Like transisinya sendiri gimana di pernikahan kalian sendiri? 11 tahun bukan waktu yang sebentar ya bro ya. Banyak yang dilewati pastinya, pembelajaran bagi kami. Yang pada akhirnya juga nggak lepas dari perubahan kami seperti sekarang ini, ya nggak lepas dari ya masa-masa lalu ya, terutama masalah orang tua ya, kondisi orang tua, kondisi masa lalu kami juga yang mungkin kurang baik ya. Terus apalagi sekarang ayah kami dua-duanya juga sudah tidak ada ya. Kalau Dini ayahnya kan meninggal lebih lebih lama ya. Ayahnya kan kena serangan jantung, lebih kayak sinetron banget kalau ayah beliau meninggal. Tiba-tiba ditelepon polisi bro malam-malam. Di malam ayah meninggalnya di daerah Depok ya, lagi bawa mobil tiba-tiba berhenti nabrak
tiang listrik berhenti, ya orang mungkin pada saat itu ini orang tidur atau apa ya, tiba-tiba malam dia nangis ditelepon polisi. Lebih ceritanya lebih sedih lah. Ayah gue juga seperti itu ya, kondisi sakit, alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk kami berdua mengurus beliau ya, sampai pada akhir hayatnya mengantarkan ke liang lahat. Benar-benar kami antarkan ya. Perubahannya cukup berat ya di saat nggak ada. Apa ya, kalau gue ini cukup dekat sekali lah sama bokap ya. Ya karena pada saat itu nyokap berpisah 2 tahun, gue tinggal sama bokap. Gitu ya. Jadi lo bisa ngerasain pas saat kondisi ekonomi keluarga lagi susah, bokap kerja di tengah hutan. Ya, di sebuah hutan di daerah Pekanbaru, Riau sana ya. Yang pulang juga jarang segala macam ya. Gue di sini menjadi anak yang harus juga mandiri dan bertanggung jawab sama adik-adik. Kan seperti itu ya, yang diamanahkan seperti itu karena abang sama abang sama ayah ke hutan. Gitu kerja di hutan, di tengah hutan ya bro, pemotongan kayu ya, penebangan kayu. Jadi gue di sini ya, gue momen-momen keluarga tuh cukup kasih amanah ke gue sampai pada akhirnya ayah tinggal dengan kondisi sudah tidak berdaya, yang segala macam banyak yang dilewatin ya. Itu yang sebetulnya kadang-kadang membuat apa ya, kalau inget tuh ya sedih pasti, tapi pada akhirnya apa yang gue lakukan ke depannya harus yang baik, harus yang bermanfaat, dan akhirnya gue dedikasikan juga doa itu buat orang tua kita. Betul. Kan gitu ya. Betul. Tapi di pernikahan kalian sendiri yang tadinya mempunyai tujuan untuk ngurusin ayah ketika lagi sakit, sekarang ketika ayah sudah tidak ada lagi, di pernikahan kalian sendiri itu gimana? Sekarang ini? Iya, sekarang ini. Ya. Kayak tujuannya jadi apa gitu? Tujuannya pasti ya pertama ya tetap bermanfaat ya bro. Karena kan sekarang ini kita juga ya mengelola menjadi suatu pengasuh di sebuah apa ya, kayak pesantren gitu ya, pondok yang isinya qadarullah. Kami sampai saat ini belum diberikan keturunan ya kan. Ternyata dititipkan bukan hanya 1-2 anak, tapi dititipkan 46 orang anak. 46 ya? Iya. 46 ya? 46. Kok gue pikirnya 17 ya? Sorry. 46 ya? 46. Banyak banget. 46 orang anak. Ya kalau dipikirkan, oh ini ternyata ada pesan di balik itu semua ya. Yang memang anak-anak ini ya kita kondisikan layaknya seperti anak kita gitu ya. Jadi memang ya kalau orang urus 1-2 anak, kita 46 orang anak. Gokil. Umur 18 sampai 22 tahun ya, pastinya laki-laki pula ya kan. Oh ya, gak ada perempuan sama sekali. Laki-laki pula, ya itulah aktivitas yang memang kita berusaha juga untuk menjadikan mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat juga gitu ya. Gitu ya, beliau lah itu day-nya. Kalau misalnya dari Dini sendiri gimana? Kayak ngelihat dari pernikahan kalian yang tadinya fokus banget sama ayahnya Dimas, dan sekarang ketika ayah sudah meninggalkan dunia ini, di pernikahan kalian sendiri tuh kayak tiba-tiba dapat amanah baru. Transisinya ke arah situ gimana? Sebenarnya kalau misalnya fokus ya, alhamdulillah orang tua, ibu kita masih ada. Ya, jadi memang itu juga menjadi yang prioritas juga buat kita berdua pastinya. Ya saat almarhum juga masih di rumah, ya kita masih punya ibu juga kan gitu. Jadi memang dua-duanya harus kita jalanin, karena kan kita berusaha untuk menjadi anak yang baik, berusaha untuk berbakti sama orang tua. Itu yang paling penting gitu, karena biar bagaimanapun kita sangat butuh doanya orang tua gitu kan. Ya itu juga masih sangat menjadi prioritas kita. Itu yang paling penting, dan memang sekarang akhirnya diberikan amanah juga yang tadi Mas Dimas sudah sampaikan, dengan mengurus anak-anak yang memang mereka bukan anak kandung kita kan. Itu lumayan, effortnya lumayan cukup wow. Apalagi ketemunya umur 18 tahun ya. Dengan segala sikap, perilaku, karakter, latar belakang mereka yang berbeda-beda, itu luar biasa. Effortnya cukup besar sekali, Masya Allah, luar biasa banget gitu kan. Tapi memang di sini gimana caranya kita membuat mereka itu benar-benar seperti selayaknya kayak
keluarga gitu. Jadi memang kalau misalnya kita di pondok itu tidak terlalu banyak. Sebenarnya 46 itu nggak banyak Mas. Ya karena masih banyak lagi pondok yang ratusan ribuan gitu. Kenapa kita fokus di setiap angkatan itu cuma 20 gitu. Karena memang kita mau pendekatannya kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan ya kayak layaknya orang tua sama anak. Itu yang dipelajarin juga dan dialami juga sama kita adalah di saat kita punya masalah kita curhat sama orang tua. Gitu pun mereka kalau misalnya mereka ada masalah, mereka ada sesuatu yang kenapa kok tiba-tiba hafalannya menurun, kok ini menurun ya. Kita diskusinya satu-satu. Wow. Gitu. Wow. Kalau 1000 anak nggak ketemu lo gue. Udah susah banget. Susah makanya jadi kalau karena 46 anak ini karena memang kita pengen lebih bukan lihat dari jumlahnya tapi kualitasnya nanti ya. Kita nggak tahu kan yang dari salah satu dari mereka ke depan nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat ya untuk banyak orang itu yang kita harapkan kan. Bentar. 46 anak ini, gue tadi kepikiran sih, 46 anak ini mereka masuknya ketika mereka udah umur 18 tahun. Jadi 18 tahun itu selama 18 tahun background mereka pun juga berbeda-beda nih. Ada yang dari keluarga yang mungkin broken home juga, ada yang sempat dipukul sama ayahnya sendiri misalnya atau apa-apa gitu. Semua pasti punya background yang berbeda-beda. Betul. Dan mereka membawa kepahitannya masing-masing, kesakitannya masing-masing dan kerusakannya masing-masing lah kayak gitu. Gimana caranya supaya kalian, karena agak bingung ya untuk kayak oke, kita punya satu solusi ini untuk semua, untuk 46 anak ini gak mungkin. Gak mungkin, setiap anak tuh pasti custom made gitu. Dimana lu belum punya nih pengalaman sebagai orang tua. Gimana caranya lu bisa menjadi orang tua untuk mereka dan pakai memasukkan nilai-nilai tapi lu sendiri juga ya belum punya pengalaman sebagai orang tua dan orang tua kalian juga broken home gitu. you know what I mean? Ini kayak this is interesting gitu. Oke, itu dulu. Ya kalau dibilang pengalaman menjadi orang tua memang belum. Ya, secara duniawi. Ya, secara duniawi sebetulnya. Kualifikasi kalian tuh gak ada sama sekali gitu. Tapi pengalaman proses ditumbuhkan dari sebuah keluarga itu banyak sekali gitu yang pengalaman yang bisa kita ambil. Kedua, kita menjalankan itu dengan rasa, bro. Jadi memang kita ada prinsipnya melakukan segala sesuatu itu harus full heart, full time lah. Nggak bisa sisa waktu, sesempatnya, nggak bisa tuh bro. Jadi full heart, full time itu yang kita lakukan. Aplikasinya apa bro? Full heart, full time ini? Ya full heart, full time pastinya kalau full heart ya pastinya kita gimana kita berinteraksi, meluangkan waktu kita, ya ngomong. Karena pada dasarnya mereka kan semua ini pasti meskipun dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda ya. Pada dasarnya kan manusia itu ditakdirkan, dilahirkan menjadi manusia orang yang baik ya. Benar nggak? Ya, apalagi kita di sini masuk juga sudah melalui kualifikasi ibaratnya. Sudah ada tes segala macam. Minimal mereka masuk itu dengan niat mereka menjadi orang yang pengen menjadi lebih baik dan pengen menjadi seorang penghafal Quran. Mulia kan? Baik ya. Tapi untuk karakter nggak bisa dipungkiri. Nggak lepas dari masa lalu tumbuhnya mereka. Nah, tapi kalau kita merasa semua itu cuma perlu diajak ngobrol, bro. Sering banyak berinteraksi, ngobrol dari hati ke hati. Bukan kita bentuknya instruksi gitu, bukan bentuk ini peraturan, nggak bisa. Justru kita di posisinya gimana kita bisa mendengarkan dulu. Kita mendengarkan dulu apa sih yang kita kan nggak tahu masa lalu mereka, apa yang mereka telah lewati, rasanya mereka seperti apa. Kita kasih dengan perhatian juga, nggak selalu dengan secara lisan tapi dengan perilaku kita. Yang akhirnya mereka merasa kok ada orang yang mau ngurusin gue yang bukan siapa-siapa, tapi full heart gitu. Kan gitu ya. Yang akhirnya tumbuhlah rasa respect, ya kan? Bukan hanya sebagai orang yang mungkin pengasuh di pondok itu, gitu kan? Tapi rasa kekeluargaan, apalagi notabene mereka melihat, ya ini latar belakang guru juga bukan. Ini artis,
ngurusin pondok, bisa gak sih gitu ya, gitu kan orang ngeliat seperti itu. Secara kualifikasi itu benar-benar Gak masuk, exactly. gak masuk. Sama kayak gue dulu mulai usaha, Ya. artis kok jualan di Jualan Tanah kue. Abang, gak masuk gitu kan. Sedangkan Tanah Abang kan tempat orang jualan Ya. keturunan kan. Ya tapi di situ pada dasarnya sih kita melakukan itu kembali nggak punya sesuatu strategi harus gimana. Kita yakin kok niat kita baik. Di Right. saat niat kita baik, semua kan tergantung niatnya. Wow. Di saat niat kita baik, insya Allah Tuhan yang punya memampukan. kuasa ini akan menentukan. Dia yang memampukan. Nggak usah Ya. kita juga pakai kepintaran kita, kekuatan kita. Kadang-kadang itu cuma bagian kecil. Wow. Gitu. Ya. Karena mungkin gitu nggak terlihat. Ya, Bener ya. kan? Ini connect banget sama cerita lu tadi pas di entertainment, di mana lu masuk ke majalah Neka dan kayaknya lu yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba lu malah jadi pemenangnya. Betul. Lu nggak punya kualifikasinya, lu nggak punya latihannya, lu nggak pernah belajar untuk jadi model atau apapun, lu nggak punya resourcesnya atau kayak jasnya harus kayak nggak ada tuh nyokap yang benar-benar dandanin lu sampai seganteng mungkin, nggak ada sama sekali, tapi lu jadi pemenangnya gitu. Nggak mirip Kayak Tom Cruise juga gua. saat itu ya. Saat sekarang juga enggak. Tapi intinya justru di situ lu percaya bahwa Tuhan yang memampukan lu dan Tuhan yang meninggikan lu gitu. Dan I think ini konsep yang bekerja buat lu banget gitu. Tapi kalau untuk Dini sendiri gimana? Ngelihat kayak tadi pertanyaan tadi gitu ya, dimana secara duniawi ini dari segi kualifikasi nggak ada banget deh. Tapi lu dipercayakan 46 orang anak di saat ini. Mungkin salah satunya ya background sekolah ya. Background sekolah, Ya, psikologi. Ya. ke psikologi, ya sedikit banyak mengerti apa misalnya permasalahan-permasalahan, Ya. kan. Ya dari situ, dari ilmu yang aku punya, teori yang aku punya, ya aku pakai. Terus ya aku praktekin. Wow. Nah saat itu memang kayak gitu yang memang aku jalanin gitu kan. Cuma memang gak gampang. Bener-bener gak gampang. Apalagi ini kan cowok-cowok semua ya. Gitu. Ini cowok-cowok semua yang dimana umur-umur mereka itu udah umur-umur dewasa ibaratnya. Udah balik, bukan yang anak-anak kecil yang masih bisa aku yang sayang-sayangin. Gak bisa kan gitu. Ini bener-bener yang sebenarnya harus ada, ibaratnya ada jarak antara aku sama anak-anak ini gitu. Karena memang bukan mahram. Ya. Artinya apa tuh mahram? Ya jadi memang mahram itu tuh jadi kalau misalnya kita bukan sedarah, bukan sekandung, ya kan. Kalau misalnya aku sama adik aku itu mahram. Terus kita karena pernikahan kita mahram gitu kan. Ya kalau ini kan bukan. Betul, gitu kan. betul. Itu memang ya butuh effort yang sangat luar biasa gitu. Makanya kalaupun memang lagi saat mau menghadapi mereka adalah aku butuh satu orang lagi yang bisa benar-benar dampingin aku. Dan biasa itu aku lebih ke mempraktekkan teori-teori yang waktu kuliah aku dapat gitu. Kebetulan juga kemarin aku S2-nya juga kan klinis anak. Sebenarnya aku fokusnya memang maunya remaja saat itu. Right. Gitu. Jadi sering diskusi sama dosen-dosen aku tentang masalah-masalah remaja lah. Gitu. Jadi ya itu, ngambil teori yang sudah aku punya gitu. Lu tanya dong praktek pertamanya ke siapa? Aku minum dulu. Gue korban praktek pertamanya bro. Akhirnya malah bukan jadi itu tercantol lah. Salah pasien. Jadi hati-hati orang psikolog kan. Psikologi. Nikah sama psikolog itu. Sama artis sinetron maksudnya. Udah aktor, psikolog juga. Wow. Oke. Pasien pertamanya gimana? Iya jadi, aduh bener-bener. Jadi kan waktu itu aku ngambil klinis anak, terus minornya aku ngambil dewasa. Saat itu dosen suruh, ya udah kita harus praktek untuk dewasanya, coba cari subjeknya siapa gitu kan. Aku langsung, aduh siapa ya? Udah deh sekalian aja deh, biar tahu dia kan. Iya. Karena memang biar bagaimanapun aku harus tahu nih, ini kira-kira nih qualified kan nih jadi akan menjadi suami aku nantinya gitu kan. Ya udah ini dulu nih sebelum nikah. Sebelum nikah. Oh, oke. Tapi memang kita udah deket. Ya. Gitu. Ya udah saat itu ya udah aku bilang sama dia, "Kau mau enggak jadi ini aku buat klinis anak klinis dewasa aku gitu." Karena aku butuh orang dewasa gitu kan. Ya udah. Aku tes lah semuanya ada di dia gitu. Ya udah. Karena memang aku sebenarnya ngambil psikologi itu karena aku seneng dengar orang cerita. Oke. Aku seneng dengerin orang
curhat lah sebenarnya gitu. Iya. Ya udah akhirnya aku minta dia aja daripada bingung pusing-pusing nyari yang lainnya susah Iya, gitu kan. iya. Ya udah yang ada aja. Dan di situ tuh ternyata akhirnya jadi malah nyantol dan akhirnya nikah gitu kan. Seperti ya ampun Ya gitu. ampun, hidupnya berantakan banget. Susah diberesin. Lo tahu sih lo bro. Ya ampun, ya Allah udah terlanjur gitu. Ya udah deh gitu kan. Karena itu juga udah proses mau persiapan nikah kan gitu kan. Ya udah deh, ya udah terlanjur ya udahlah ya. Gak bisa mundur lagi. Aduh. Wow. Oke, sorry gue agak lompat nih. Kenapa sih menikah gitu? Karena gini, gue baru sadar ketika gue again ya look back lagi, kalau misalnya gue menikah untuk alasan yang salah. Saat itu gue umur 30 dan gue ngerasa gue udah cukup tua gitu dan sama kayaknya. 30 sama. 30 juga. Dan gue ngerasa kayak wah kalau misalnya gue gak nikah sekarang nih nanti telat nih makin tua lagi gitu. Jadi kayaknya gue perlu nikah secepatnya, itu satu. Kedua ya of course dari keluarga udah nanya-nanya kapan nikah dan lain-lain gitu kan. Jadi udahlah gue harus nikah. Itu kayak semacam peer pressure ya. Peer pressure dimana orang-orang kayak Nil ini kayak gak normal banget deh kalau misalnya sampai hari ini lu masih belum nikah kayak gitu. Dan yang ketiga mungkin gue pengen punya anak. Jadi gue pengen mempunyai keturunan, akhirnya gue menikah untuk mempunyai keturunan. Dan yang keempat, gue ya takut aja pencitraan gue nanti dipikir gue suka sesama jenis gitu kan. Ini Daniel gak nikah-nikah curiga nih gue. Udah ada pada saat itu gitu. Men banyak banget. banyak banget yang udah curiga gitu kan. Ya, akhirnya udahlah gue nikah sekarang juga gitu. Nah tapi ternyata dari 4 alasan tadi yang gue bilang, itu sebenarnya bukan alasan yang cukup untuk mempunyai fondasi pernikahan yang kuat. Karena dari 4 alasan yang barusan gue sebutkan ini, banyak orang cerai karena ternyata ketika mereka menikah, wah gue harusnya nunggu lebih lama lagi sih. Karena gue ternyata belum sedewasa ini, misalnya seperti itu. Wow, ternyata punya anak bukan artinya gue akan bahagia selamanya dan apalagi ada beberapa yang tidak dititipkan anak juga gitu. Dan akhirnya mereka cerai. Nah, belum lagi peer pressure semua orang, kapan nikah? Akhirnya nikah. Ternyata mereka gak puas dengan gue nikah. Kayaknya hidup gak jadi lebih indah dengan gue nikah gitu misalnya. Akhirnya mereka cerai gitu. Nah, akhirnya gue baru sadar bahwa gue bersyukur banget sekarang ini gue menikah karena gue dikasih amanah sama Tuhan lagi. Itu adalah sebuah mungkin bisa dibilang kayak kalau misalnya di Alkitab itu be fruitful and multiply. Jadi lo untuk menjadi satu unit dalam Tuhan, untuk menjadi contoh keluarga yang diinginkan oleh Tuhan, seperti itulah. Jadi gue sama anak-anak gue itu mempunyai sebuah purpose. Gue, istri gue dan anak-anak gue mempunyai sebuah tujuan, yaitu kita ini adalah keluarga yang mempunyai iman bertuhan, dan kita ini bisa dibilang kayak pengen banget menjadi contohnya lah, kayak gitu misalnya. Nah, kalian sendiri punya gak momen tersebut ketika wow, dulu gue ternyata menikah untuk alasan yang salah, dan sekarang kita harus memiliki sebuah alasan yang membuat fondasi kita lebih kokoh lagi. Karena ketika kita mempunyai tujuan itu, we are fighting for something, bukan kita fighting against each other. Gitu. Kita berjuang bukan untuk ego kita lagi, tapi kita berjuang untuk pernikahan kita bisa jalan dan bisa maju terus gitu. Karena kita lagi mencoba mengalahkan sesuatu nih. Kita lagi berjuang juga supaya orang-orang lebih percaya lagi sama yang namanya pernikahan dan lain-lain. Kayak gitu sih. Kalau kita menikah untuk merapikan dulu yang berantakan. That's so good. Iya, kan masing-masing kan punya masa lalu, benar nggak? Kalau di kita tuh ada menikah itu kan untuk menyempurnakan keimanan, benar kan? So pastinya nikah untuk ibadah. Kenapa menyempurnakan keimanan? Kalau belum nikah ini kan
pengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baiknya tuh lebih besar lah godaannya. Bukannya berarti menikah juga nggak ada godaan gitu. Tapi kalau menikah niatnya untuk ibadah, justru dengan menikah itu banyak hal-hal yang kita bisa dapat banyak pahala di situ. So good. Seorang istri aja kalau di Islam gitu mudah sekali untuk bisa masuk surga, bro. Cukup dengan mentaati suaminya. Dan lain-lain. Yang lain-lain. Kenapa cuma itu doang Ya, yang dibahas? bukan Fokusnya di situ aja nggak apa-apa. Iya. Yang lainnya kan banyak pintu surganya. Tapi pintu surga cukup mentaati suaminya aja itu bisa masuk surga. Asal mentaati suami yang baik. Pastinya dong. Oh, kalau misalnya Suami yang suaminya baik. ngajak Iya dong. ngebunuh orang gitu ya. Sayang, bikin ini dah. Enggak, Ya. bukan seperti itu juga. Ya, Tapi ya. maksudnya segitu mudahnya gitu Oke. kan ya. Jadi memang menikah itu untuk menyempurnakan keimanan gitu ya. Pastinya di saat kita menikah sama. Gue juga menikah di umur 30. Pada saat itu gue ngerasa gue pengen lebih rapi aja hidup ke depannya. Di saat punya istri, ada orang yang memang punya tujuan yang sama, ya kan? Tujuannya pastinya masuk surga sama-sama. Ya dengan begitu lebih menghindari gue untuk kembali lagi lah ke hal-hal yang tidak baik. Atau bisa juga lebih meningkatkan lagi, mensupport gue untuk melakukan hal-hal yang positif. Atau lebih mensupport gue untuk lebih memperdalam, gue untuk lebih mengetahui belajar agama lebih dalam. Kan gitu. Gitu loh. Jadi posisinya sih gak jauh beda ya sama lo bro ya. Seperti itu gitu ya. Jadi di saat kita menjalankan pernikahan itu ya alhamdulillah. Kalau dibilang orang kadang nyesel gak nikah, kita termasuk yang nyesel menikah. Kenapa nyesel menikah? Iya, kenapa gak dari dulu aja gue Tapi nikah? kalau dari dulu bukan sama aku yang please deh lo. Sama si Samuel itu. Itu kan cewek deh. Masalah dia kenal ya. Iya Dia aku tahu. Masya Allah loh orang tua. Lo tau gak orang tua beliau itu saksi di pernikahan gue. Iya. Oh gitu? Itu udah kayak orang tua What? gue. Itu yang gue bilang orang tua yang sudah seperti orang tua gue. Yang melarang gue ngecabut mesin bokap gue di saat lagi koma. Orang tua mantan itu? Iya. Oh wow. Beliau Sampai yang bilang. sedekat itu sampai Sedekat sekarang? itu. Oh wow. Orang kita lebaran suka ke situ. Lebaran ke situ. Lu kok bisa secure banget sih? Lo jawab. Jangan mulai. Ini Jangan nanti mulai bikin pembahasannya insecure. beda loh. Ini pembahasannya beda nanti. Tapi itulah silaturahim ya. Silaturahmi itu kan Wow. penting ya. Jadi Iya, nggak iya. ada ibaratnya kalau kita silaturahmi. Jadi gini, kalau gue alhamdulillah ini yang diajarkan, yang gue juga memberikan pengaruh karena gue anggap ini positif. Dan gue memperlakukan hal yang sama juga masa lalunya beliau. Ya. Jadi kita nggak perlu kita melihat masa lalu itu terlalu kaca mobil spion aja kenapa di tengah itu cuma kecil. Cuma menjadi pembelajaran doang bro. Kenapa kaca di mobil itu yang depan itu yang besar? Biar kita melihat masa depan lebih jauh, lebih jelas. Bener gak bro? Iya kan? Drop the mic. Oke. I like that. Kalau dari Dini sendiri gimana ngelihat alasan menikah saat itu sama sekarang ini, alasan pernikahan itu sebenarnya untuk apa? Yang pasti pertama aku memutuskan untuk menikah adalah aku pasti mencari sosok laki-laki yang bisa menjadi imam aku. Karena memang kita sebagai seorang perempuan butuh ibaratnya dibimbing, diajarkan, dididik gitu kan. Makanya akhirnya kenapa aku memutuskan mau gitu ya. Karena memang aku ngelihat proses perjalanannya. Jadi dari zaman aku syuting tahun 99 sampai akhirnya aku ketemu sama Mas Dimas, aku nggak pernah ngelihat laki-laki muda pemain sinetron yang sholatnya tuh rajin. Oh wow. Gitu. Padahal lu sempat bilang lu sempat pencitraan ya? Enggak. Sempat ada Masa, nakal-nakalnya gitu kan. Tapi Iya. tetap itu masih sholat terus tuh ya. Ya itu dia ya. Karena dulu gue dari kecil dididik jadi keluarga yang taat beragama ya. Bandel iya, sholat juga. iya. Ya. Oke, Ya nanti gitu kita balik lah. lagi ke situ ya. Oke, Dit. Ya. Ya akhirnya aku ngeliat ini orang kok oke ya gitu. Karena memang aku nggak pernah melihat itu gitu. Mungkin kalau yang udah berumur ya wajar gitu kan. Ya. Tapi ini anak muda aku nggak pernah ngeliat sosok itu gitu. Wow. Memang sebelumnya dia tuh pernah deketin aku. Cuma memang saat itu aku lagi fokus skripsi. Jadi aku bilang aku gak bisa. Terus kita ketemu lagi syuting bareng. Terus aku lihat ternyata ini ya. Maksudnya
oke lah sosok orang ini gitu ya. Jangan pakai lah dong. Oke. Iya, sosoknya oke gitu. Oke banget gitu loh. Iya gitu. Terus ya Kayak udah akhirnya aku bilang pokoknya aku kalau misalnya kita dekat aku maunya nikah karena aku nggak mau pacaran lagi gitu kan. Karena aku tujuan aku ya aku mau menikah gitu kan. Jadi nggak mau yang cuma seneng-seneng apa segala macam, aku tuh nggak mau gitu kan. Dan ternyata ya udah dibilang ya udah coba kita bismillah kita jalanin gitu. Itu karena kenapa nggak mau pacaran lagi? Kenapa mau langsung nikah? Itu karena masalah umur kah? Karena aduh gue kayaknya umurnya udah harusnya menikah nih kayak gitu, atau ya kayak tadi yang gue bilang tuh alasan dipush sama keluarga kah? Kalau keluarga sih nggak pernah nge-push itu gitu kan, nggak pernah sama sekali kapan itu enggak gitu kan. Cuma memang aku ngeliat aku nikah itu berat pas umur 26. Gitu. Emang sebenarnya dulu punya target pokoknya aku mau menikah umur 24 ya segala macam gitu kan. Udah sekarang umur segini dan pas tiba-tiba ketemu ya udah gitu kan. Ya udah aku jalanin gitu dengan tujuan akhirnya kita ngomongin kita kalaupun mau nikah tujuannya apa gitu. Ya kita tujuannya mau sama-sama yang tadi Mas Dimas bilang kita pengen sama-sama belajar bareng, kita pengen ke surga bareng kayak gitu. Itu tujuannya memang awalnya gitu. Jujur kalau untuk ngomongin masalah tujuan masalah anak kita nggak sampai pembicaraan masalah itu. Gitu. Kita nggak pernah ngomongin masalah itu karena memang tujuan kita adalah ya maunya kita sama-sama ke surga gitu. Bareng ke surga. Dan sampai sekarang tujuan itu pun juga masih konsisten berarti ya? Insya Allah mudah-mudahan itu harus konsisten sampai maut memisahkan. Ya, insya Allah ya. Karena memang kalau Mas Dimas selalu bilang ya sampai saat ini Allah belum memberikan kita keturunan. Ya ada mungkin beberapa poin yang memang Allah melihat kita memang belum, mungkin kita harus masih terus belajar, mungkin ini, mungkin itu, mungkin dan lain-lainnya gitu. Tapi memang Mas Dimas selalu sampaikan anak itu bisa jadi bawa kebaikan buat kita, anak itu bisa jadi bawa keburukan buat kita. Gitu. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba kamu dikasih anak nanti ternyata anaknya jadi sosok yang gak baik, itu jadi dosa buat kita. Gak bisa mendidik. Ya karena kita tidak bisa mendidik anak itu gitu kan. Jadi memang kita dari awal tidak membicarakan perihal itu gitu. Jadi ya udah kita berusaha jalanin, ikhtiar kita jalanin gitu kan. Kita tetap berusaha, kita tetap jalanin semuanya gitu. Tapi kan semuanya penentunya Allah. Gitu. Lu mempunyai tanggung jawab yang sama gak dengan si 46 anak ini? Misalnya kalau dari 46 ini ada satu yang anggap aja amit-amit ya, tapi maksudnya tiba-tiba masa depannya kurang baik lah. Lu jadi ngerasa terbebani gak dengan aduh padahal dia kan ke pesantren gue dan lain-lain? Jadi gini, kembali lagi memang kita ini kan bukan menjadi penentu hasil akhir. Yang kita lihat adalah proses. Ibaratnya Allah juga tidak melihat kita harus menjadi anak ini seperti ini baru itu menjadi pahala buat kalian ya. Enggak kan. Tapi kan apa kontribusi kita di saat kita dikasih fisik yang sehat, umur yang panjang, ya salah satunya lari kan. Kalau gue lari ini kan selalu moto gue lari ya insya Allah panjang umur, sehat, bermanfaat. Kan itu ya. Jadi sehat ini penting untuk kita bisa bermanfaat. Betul. Nah jadi ikhtiarnya pasti kita berusahanya untuk menjadikan anak ini menjadi sesuatu. Kita banyak menjalin komunikasi, teman-teman di komunitas, mereka dari seorang pengusaha, dari seorang praktisi segala macam, ayo bantu sharing session. Karena gini bro, santri ini kan full beasiswa. Kita nggak ibaratnya khusus pondok ini yatim piatu duafa gitu, nggak itu ya, nggak dikhususkan seperti itu. Tapi ya nggak bisa kita pungkiri yang daftar itu ya nggak lepas dari 3 hal yang tadi gue bilang. Latar keluarga ekonomi lemah, mau itu yatim atau piatu, atau memang ya hal-hal yang lainnya lah, kondisi seperti itu. Ya ini kalau dibilang effort ya effort, tapi kembali lagi kalau kita menjalankannya ya nggak dijadikan beban. Kita juga tidak terbeban dengan hasil yang harus kita capai, tidak. Betul. Maksudnya itu. Selama ini kan banyak sekali yang sebetulnya kita ngerasa ini nggak mungkin bisa kita lakukan. Karena kalau dulu para guru-guru, para ustadz bilang kalau ngurusin untuk rumah Quran segala macam, insya Allah dimudahkan. Ya kita sebagai orang bukan ahli ilmu, pasti ada sisi keraguan dong, benar nggak? Betul. Masa benar sih gitu kan? Tapi setelah kita ngurus ini selama 3 tahun, kita merasakan baru sampai merinding. Wah, mungkin kalau diceritakan lagi banyak hal-hal yang
semaksimal gue berusaha pun nggak mungkin gue bisa mencapai itu gitu kan. Tapi ini ada hal permasalahan ya, kondisi lahan apa segala macam ternyata bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Yang itu dituntun aja segala macam, telepon orang ini, oh ya bro gue support ini segala macam, kayak gitu. Ya padahal hal-hal banyak lah, hal-hal lain dimudahkan ya. Ini kita sampai ngerasa apa memang ini membuat kita harus meragukan kekuasaan kebesaran yang maha kuasa ini gitu kan. Dengan hal-hal yang banyak sebetulnya nikmat yang telah ditunjukkan ke kita gitu kan. Nah ini yang membuat kita ya udah bismillah tetap berjalan, tinggal akhirnya apa yang legacy yang bisa kita berikan gitu kan. Karena kita hidup pastinya semua pengen karya. Karya pasti karya kebaikan supaya itu bisa menjadi jariah. Ya kalau di kami di Islam kan ada yang pahala itu akan terus mengalir. Ya pertama dari doa anak yang soleh. Dari doa anak. Ya kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ya salah satunya ya bangun rumah Quran kayak gitu ya, tempat ibadah ya jariah, menjadi amal jariah. Ya insya Allah ini menjadi ketiganya ini. Harapan kami bisa dapat 3-nya ini nih. Dan bukan hanya kami, orang-orang yang memang terlibat secara langsung di tempat itu gitu kan. Kalau anak ini kan gak ada anak dilihat anak kandung atau bukan anak kandung bro. Bener gak? Betul. Nah, ini kan juga. Terus kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu kan gak hanya ilmu sekarang agama. Juga lu lagi sharing ilmu ke kita. Justru juga. Sharing ilmu pengalaman itu mereka sangat butuh. Kalau lu juga ketemu sama mereka, lu kasih sharing session sama mereka. Mereka pasti akan bengong bro. Makanya one day gue pengen loh sharing dengan pengalaman dari public speaking apa segala macam. Itu menjadi ya karena gini bro. Mereka akan bengong ya. Agak bengong. Gak ngerti. Aspirasi. Ngomongin apa sih? Enggak bener. Enggak di sini. Mereka itu butuh banget untuk membuka aspirasi bro. Ya. Karena gak lepas, mereka mungkin dari latar belakang keluarga yang, maaf ya, mungkin keluarganya dulu ayahnya menjadi supir truk tambang pasir gitu misalnya. Gedenya gak jauh dari apa yang dia lihat sehari-hari. Padahal dia punya kemampuan luas lebih dari itu. Nah di saat teman-teman kasih inspirasi, pengalaman, membukalah aspirasi mereka. Oh ternyata gue bisa juga loh menjadi orang sukses. Berasa gue bisa juga lah jadi VJ MTV kayak kan. Udah bisa ada seperti itu. Kayak gitunya lebih berharga. Tinggal dengan itu minimal mereka punya semangat dan kemauan. Mereka bisa cari ilmu itu sendiri bro. Betul. Itu sih sebetulnya. Gue masih nunggu undangannya by the way. Nanti mungkin ketika lu balik dari ini serius. Dari gue pengen banget mungkin bisa. Gue juga pasti hadir kok. Pasti hadir. Dan itu juga gak perlu nunggu 2 tahun by the way. Ini sindiran loh. Kita kamu jadi kita lah. Oke jadi kita aku ya. Aku kan ikutin kamu. Cari backingan ke istri. Dini sendiri gimana Din? Untuk ngurusin anak-anak ini gitu. Like challenge terbesarnya itu apa? Yang pasti kita ngurusin benar-benar ibaratnya dari A sampai Z. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi dari makanan, dari tempat tinggal, dari kebutuhan sehari-hari mereka. Pakaian juga semuanya. Semuanya memang kita cover itu semua kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, bun ada yang sakit, bun ini gitu loh. Jadi memang ngurus bukan hanya sebatas menyuruh orang ya. Tapi memang lu beneran pergi dan datang dan turun tangan sendiri. Jadi mungkin tadi kalau Mas Dimas bilang kita full heart full time ya memang bener-bener kita urusin ibaratnya dari hal yang sekecil apapun memang kita ngurusin ya selayaknya kita kayak ngurusin anak gitu. Kalau mereka sakit ya pusingnya ya pusing banget gitu kan. Kalau misalnya mereka ada apa-apa ya pusing banget karena satu hal yang memang kita pegang adalah orang tua mereka udah menitipkan anak-anaknya di tempat kita. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa memperlakukan mereka juga selayaknya kayak mereka diperlakukan kayak orang tuanya, diperlakukan seperti anaknya. Kita pun juga harus memperlakukan hal yang sama. Karena biar bagaimanapun 2 tahun mereka di kita, mereka jauh dari orang tua, komunikasinya cuma 2 bulan sekali. Itu kan sedih ya. Aku sih gak bisa gitu kan. 2 bulan sekali? Iya, itu kita gak bisa untuk kayak gitu. Makanya kenapa cuma 2 bulan sekali? Mereka gak boleh megang handphone. Karena gak boleh pegang handphone. Ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu untuk. Karena untuk tidak memecah fokusnya ya. Which is good by the way. Sorry. Gue ngerasa it's very good. Kamu kan juga kan Mas. Karena ya mempunyai kedisiplinan untuk
hidup kita tidak dikontrol oleh handphone. Jadi mungkin di momen ini ya paling cuma 3 tahun gitu, di mana dia benar-benar bisa ngelatih setahun self bro. control. Mereka nggak ada telepon itu setahun. Self control untuk tidak memegang handphone. Tapi setelah itu ya mereka menemukan nikmatnya ketika mereka tidak memegang handphone itu seperti apa gitu. Jadi dan compare ketika mereka bablas untuk pegang handphone terus. So Betul. it's good. Iya, Oke. iya. Karena kan beda, yang tadi kalau misalnya balik ke tadi, ya peranannya itu harus benar-benar kita mainkan gitu. Jadi ya dengan orang tuanya udah menitipkan, ya kita harus layaknya berusaha menjadi seperti orang tuanya mereka yang benar-benar ngurusin mereka. Nah, dari hal kecil, ya apapun itu, sampai setiap minggu aku pasti selalu, aduh masak apa lagi ya, gitu loh. What? Aduh ini apa ya, karena memang sampai yang kayak gitu banget gitu. Jadi memang ibaratnya ya harus kita. Malah ada momen kemarin tahun terakhir ya, tahun kemarin ya, wisuda kemarin ya, yang cukup menjadi apa ya hal yang pengalaman baru yang menurut kami pun juga nggak bayangin gitu ya sedihnya seperti apa. Jadi setiap tahun tuh ada wisuda kita, wisuda adalah santri yang memang terbaik 1-2. Nah, ya yang pertama ini ya, yang santri pertama ini yang terbaik pertama ini 3 hari sebelum dia dinobatkan sebagai yang terbaik pertama, ibunya meninggal. Dan sebelum ibunya meninggal, kami ngutus tim lah di sana untuk buat surprise ke anaknya, buat VT. Anak ibu terbaik. Boleh nggak kasih semangat komentar? Karena pada saat itu yang terbaik itu kita kasih hadiah umroh bro. Jadi ibunya ini juga salah satu yang memang kita berikan hadiah umroh dari bareng sama anaknya ya. Ya anak ini juga cuma tinggal ibunya aja gitu ya. Nah di saat seperti itu video itu nyampe, kami ditelepon dari itu pas dari kampung halamannya ibunya meninggal. Dan meninggalnya itu di saat dia membereskan pakaian di koper segala macam sampai kakaknya nanya buat apa ini gitu kan, buat siap-siap untuk berangkat umroh sambil siapin baju-baju si santri ini. Kenapa nggak besok aja? Takut nggak keburu, nggak sempet. Udahlah beresin, besoknya meninggal bro. Kami dapat kabar dari ini, bayangin bro, gua harus menyampaikan ke anaknya ibunya meninggal di saat dia tahu dia akan menjadi terbaik. Ibunya akan datang gitu ya, misalnya seperti itu ya. Wah itu momen pengalaman yang menurut gue paling sulit untuk bicara. Kalau selama ini mungkin gue menyampaikan ada saudara gue meninggal, ngasih tahu ke bokap gue pelan-pelan segala macam, cukup sering lah ya. Tapi ini menjadi sesuatu, aduh ya Allah gimana harus respon anak ini seperti apa ya. Gue jadi dia pun gue gak kuat gitu ya. Tapi ternyata ya Allah mudah-mudahan sebagai orang yang memang lagi menuntut ilmu, sedih tapi ya dia tahu gitu ibunya bahagia segala macam. Ya responnya ya justru kami yang melihat, dan pada saat itu VT jadi tayangkan ya semua pada lepek. Termasuk gue juga ya Allah, inilah pengalaman-pengalaman ya, perjuangan-perjuangan ya. Akhirnya nih anak juga gak pulang ke kampung halamannya karena jauh daerah Poso. Dan kalau dia datang sana juga ibunya udah dimakamkan. Kata kakaknya udah beresin dulu wisuda baru pulang. Gitu. Jadi kemarin alhamdulillah nanti akhir tahun ini anak ini berangkat umroh ya. Tadi harusnya sama ibunya. Sekarang sama kakaknya. Ya, mungkin kakaknya. Gitu. Dan dia mempunyai video punya ibu. Pesan ibu. Ibunya pas dipasang itu aduh terakhir itu gila. Ibunya. Ya itu pengalaman baru bagi kami. Tapi ya justru di balik itu kami banyak belajar dari mereka. Kami banyak belajar dari mereka. Selama ini mungkin kami yang didengar sama mereka, tapi di momen itu begini ya, suatu pengorbanan. Semua butuh namanya proses dan ada pengorbanan di dalamnya. Begitu juga yang kami jalankan seperti ini. Memang ada pengorbanannya dan kebaikannya insyaallah. Lu sendiri itu masih, ini kan kayaknya memakan waktu lu banget gitu ya. Akhirnya nih dengan ini masih mempunyai impian untuk main sinetron sebagai aktor dan aktris gitu di dunia entertainment. Karena ini kayak full time, full heart gitu. Jadi kalau full time itu udah gak bisa jadi part time actor gitu misalnya. Ya masih bro, masih. Ya, kita memang mengurangi gini. Gue dunia entertainment dari tahun 98. Udah biasa hidup namanya stripping, begadang dari pagi segala macam.
Jujur sekarang di luar itu semua gue udah gak kuat begadang bro. Jam 9 udah ngantuk, sama malu juga gitu. Karena kita harus lari paginya. Nah ya itu dia jawabannya juga salah satu. Satu itu. Dan gak lari pun kayaknya badan gue butuh recovery 2-3 hari untuk normal lagi kalau udah begadang gitu kan. Betul. Nah untuk main sinetron buat saat ini gak, kecuali kalau ada sinetron yang memang pulangnya jam 6 sore udah sehat pulang. lah. Sehat, syuting sehat gue mau. Iya. Gue udah ngerasain syuting 36 jam nonstop, gue udah pernah bro. Seperti itu. Gila. Film masih yang kita jalanin. Film masih karena film itu kalaupun kita begadang waktunya jelas. Syutingnya kan 2 minggu, 3 minggu jelas ya bro. Habis itu udah gitu kan. Nah, film ini kita juga lagi ada persiapan. Terus aktivitas kita apa? Full hat juga full time bukan berarti kan nggak lepas, bukan sehari-hari harus seperti itu. Yang kita lagi bangun adalah sistem. Nah ini kan kembali lagi niat kita kan bisa dilegasikan kan, benar nggak? Ya berarti kita harus bangun sistem dong. That's good. Nah sistem itu yang akan dilanjutkan oleh siapa? Ya mereka-mereka itu para kader, para santri itu yang ntar insya Allah bisa menjadi kader. Ya sekarang mungkin terlihat kita lelah, mungkin terlihat kita membuang banyak waktu, tapi ini kan suatu saat ya kita nggak akan sepadat itu lagi karena sudah ada yang melanjutkan dari anak-anak itu semua. It's amazing ngelihat kalian ngomongin ini very light. Benar-benar kayak santai banget gitu. Gue pengen tahu momen ketika kalian berdamai dengan mungkin di hati kita nih, ya udahlah kalau misalnya kita nggak punya anak nggak apa-apa, tapi kita diberikan tanggung jawab untuk pondok pesantren ini dan kita mempunyai anak-anak yang mungkin bukan biologis gitu. Itu kapan momen you know that moment gitu, atau mungkin saat itu pernah bukan komplain ya, tapi mungkin nanya gitu ke Tuhan, kenapa sih kita nggak dikaruniai oleh anak gitu misalnya. When was that the journey-nya? Gue mungkin pengen ngomong ini karena mungkin ada tetangga kita yang lagi nonton pun mereka juga belum dikaruniai anak dan belum memiliki tujuan atau misi yang semulia kalian gitu, yang sekarang ini. Ya udah, kalau misalnya Tuhan masih belum memberikan rencananya untuk kita dikaruniai anak, kita sekarang ini bisa ngurusin pondok pesantren dulu gitu misalnya. When did that happen? Ya sebenarnya kalau misalnya boleh jujur sih sampai sekarang kita masih terus berdoa ya mas. Masih berdoa sama Allah gitu kan. Masih berdoa sama Allah karena kita gak pernah tahu Allah itu akan ngasih di waktu kapan. Pasti Allah kalaupun memberi pasti dikasih di waktu yang tepat menurut Allah gitu kan. Makanya kita masih terus tetap berdoa, masih terus berusaha gitu. Tapi yang ada sekarang ya kita jalanin gitu. Karena memang mungkin dengan adanya anak-anak ini 46 ini kita ya tadi yang aku bilang mungkin Allah masih meminta kita untuk belajar. Ini belajar dari 46 anak ini aja dulu gitu kan. Mungkin seperti itu. Kita kan gak pernah tahu rencana Allah seperti apa. Kalau aku sih ngambilnya seperti itu. Jadi memang ya tetap berusaha berdoa tetap terus dijalanin. Tapi ya tidak lepas sama yang memang tanggung jawab yang memang sekarang Allah lagi kasih ke kita. Jadi maksud ini tuh sampai saat ini pun kita masih berprasangka baik pada yang di atas gitu loh. Ya. Gitu aja, prasangka baik. Ya. Gitu. Stigma. Gue pengen tahu juga dari Dini gitu ya. Kayak ada stigma, gue gak tahu apakah ini di Indonesia aja apa di dunia gitu. Tapi intinya kayak lu belum menjadi perempuan yang lengkap kalau misalnya belum punya anak. Itu misalnya. How do you deal with it? Pernah gak ngerasain hal tersebut? Mungkin awal-awal pernikahan sempet ya gitu kan. Kayaknya ya karena banyaknya orang-orang yang ngomong itu kan. Kapan gitu punya kan. anak, kapan punya anak. Nah itu udah ya sampai sekarang juga masih gitu kan. Ya dengan stigma yang orang bilang kalau misalnya kita belum hamil, kita belum melahirkan, belum bisa merasakan sebagai seorang wanita yang sempurna gitu kan. Itu awal-awal nikah memang aku mikir apa iya ya gitu kan. Tapi berjalannya dengan waktu, aku berusaha untuk selalu belajar. Berusaha dekat dengan orang-orang yang memang lingkungannya insya Allah menurut aku baik, yang benar-benar bisa mensupport aku gitu kan. Ya aku menepis itu semua gitu kan, karena
kita tahu dari mana dia benar-benar menjadi seorang wanita yang sempurna dengan dia melahirkan, dengan dia hamil, tapi ternyata dia gagal mendidik anak. Karena kalau di kita itu kan madrasah pertama itu adalah ibunya. Madrasah itu artinya apa? Pendidikan pertama. Ya. Okay. Pendidikan pertama itu adalah dari seorang ibu. Oke. Gitu. That's good. Tapi kalau misalnya ternyata kita lihat endingnya anak ini bukan jadi anak yang baik, menurut aku dia bukan menjadi seorang perempuan yang sempurna karena dia tidak berhasil mendidik anak ini dengan baik. Dan pertanggungjawabannya nanti kan bukan cuma di sini. Pertanggungjawabannya itu kan nanti akan di akhirat. Nanti Allah akan nanya loh. Dan anak bisa menuntut. Iya, anak itu bisa membawa kebaikan, anak itu bisa membawa keburukan. Jadi menurut aku stigma itu sih enggak ya. Enggak masuk ke dalam pemikiran aku dan akhirnya bikin aku stres apa segala macam, enggak kayak gitu. Karena ya itu tadi, kita gak pernah tahu dia sempurna atau enggak. Ternyata kalau misalnya kayak ini insya Allah nih, mudah-mudahan Allah izinin, ternyata 46 anak yang memang ada di kita, berarti 57 ya. Berarti 57 total dari angkatan 1 sampai angkatan ketiga ini. Kalau misalnya ternyata mereka benar-benar bisa menjadi orang yang bisa memberikan banyak manfaat, dan mereka ingat semua apa yang kita berikan, bukan dalam arti kita pamrih dengan apa yang kita udah kasih ke mereka, tapi lebih ke nilai-nilai yang udah pembelajaran yang udah kita kasih, terus mereka jalanin, insya Allah akhirnya itu bisa membuat mereka berhasil dunia akhirat. Ya itu menurut aku malah menjadi orang yang benar-benar sempurna menurut aku, insya Allah. Jadi bukan sebagai wanitanya penuh atau enggak, tapi sebagai manusianya. Iya. Lu sebagai orang yang emang sudah mengikuti, berjalan di jalannya Tuhan dan benar-benar mengikuti dan berserah banget sehingga lu menjadi manusia yang sempurna gitu, in a way di mata Tuhan dengan apa yang direncanakan, kenapa Tuhan menciptakan lu gitu misalnya. Bukan lagi soal wanita dan laki-laki gitu kan. Iya. Karena kayaknya ya I think ya stigma itu sih, dan mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi encouragement juga buat kepada semua tetangga kita yang mungkin nggak bisa punya anak gitu. Ya karena memang banyak banget sih teman-teman yang kayak suka nge-DM, komen-komen gitu kan. Ketemu langsung. Iya, kita juga sama-sama pejuang garis 2 Mbak Dini gitu. Malahan mereka sampai di tahap benar-benar yang nangis gitu, yang Mbak Dini ya pokoknya ya sedih gitu ya. Wajar aku bisa merasakan apa yang mereka alamin, tapi yang penting di sini adalah kita harus selalu kasih spirit buat teman-teman di luar sana. Gitu kan, karena memang anak bukan segalanya. Yang tadi udah dibilang bisa bawa kebaikan atau keburukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah itulah kenapa lo lihat kalau di postingan gue mesra-mesra lagu-lagu, Iya lumayan nah, sih, gitu lumayan kan. sih. Kadang-kadang buat lo bikin pengen muntah, gue tau lah. Enggak. Cuman gue ngiler gitu aja. Nahan muntah. Telan lagi. Ya. Karena itu salah satu memang kita bangun supaya pada akhirnya ya mereka kan melihat latar belakang kita ya, kondisi kita ya. Kok bisa sih tanpa kita harus ngomong panjang lebar, tapi dengan bahasa gambar, ya itu justru banyak menginspirasi mereka, dan berarti kita ngerasa ada hal positif yang manfaat yang ujian ini yang Allah berikan. Ternyata kita dengan melakukan itu kita bisa memberikan semangat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Itu kan dari sisi ibu nih, maksudnya dari sisi wanita gitu ya. Kalau dari sisi bokap, ayah gitu misalnya, maksud gue dari sisi laki-laki. Laki-laki yang belum dikaruniai dengan anak, dan again kita berprasangka baik sama Tuhan. Gue juga mendoakan supaya kalian juga mendapatkan momongan. Amin. Gitu, nggak ada kata telat. Dari lu sendiri ada stigma nggak, atau apa yang mungkin kata-kata semangat yang bisa lo kasih juga kepada tetangga kita yang sekarang ini juga lagi berjuang, ya pejuang pejuang garis 2. Ya siapa sih sebuah pasangan yang nggak pengen punya keturunan? Gue rasa hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Tapi kalau gue sendiri gitu ya melihat, ya karena dari apa yang kami jalanin dan kami pelajari,
arti sebuah anak ini ya tadi yang Dini bilang, ini bisa menjadi sesuatu hal yang mengantarkan kita kebaikan atau malah membuat kita menjadi dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yep. Pegangan itu kan. Nah di saat itu ya gue sudah bisa berdamai dengan diri gue gitu ya. Sekarang berarti Allah mengamanahkan gue gimana gue bisa mendidik yang ada dulu nih. Istri. Yep. Istri kan tanggung jawab suami bro. Yep. Ya kan kalau gue gak bisa mendidik beliau, dia bisa tuntut gue loh. Gue punya imam, punya suami gak pernah ngajarin gue yang baik, gak pernah ngantar ke segala macam. Nah ya mungkin pada saat ini gue melihat ya gue harus mendidik istri dulu. Membawa dia sama-sama. Kadang-kadang kita bisa bermasalah-masalah dunia segala macam. Nikahan segala macam, pergi kemana. Ya pada akhirnya pasal gak mau kita nanti dipertemukan juga. Bersama-sama di tempat yang baik gitu ya bro ya. Betul. Nah dia kalau benar-benar sayang sama istri, sama pasangan suami sama istri, ya sekarang ya waktunya kita juga mempersiapkan sebetulnya di kehidupan yang abadi kelak kan gitu. That's good. Gitu That's sih good. sebetulnya. Jadi ya sekarang gue merasa ya ini tugas gue dan masih banyak hal yang perlu kami pelajari dan belum kami lewati. Ya mudah-mudahan gak perlu kami harus merasakan semua itu. Yang buruk itu harus kami rasakan dulu untuk membuat diri kami berubah. Karena menurut kami itu wasting time ya. Sayang kalau kita habis seperti itu. Tapi justru ini kita bisa belajar bersama-sama. Tanpa harus kita menjalankan dulu, mengalami dua hal yang buruk. Tapi kita bisa ngambil pelajar dari apa yang dialami sama orang lain. Tapi itu mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Mengevaluasi diri, mengevaluasi diri. Kita mendikte orang yang lebih tepat. Kita tanya sama diri kita sendiri. Kita selama ini sudah sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seperti apa? Apakah sudah cukup baik untuk pasangan kita? Wow. Sudah cukup baik buat keluarga kita? Mungkin itu akan lebih bijak. Kita fokus sama apa yang kita punya, bukan fokus sama apa yang kita gak punya. Gitu. Atau apa yang kita belum punya. Gitu. Jadi kita benar-benar fokus untuk menjadi yang terbaik dengan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Gitu. Bukan komplain sama Tuhan, kok yang gue mau belum dititipin gitu. Jadi maksudnya I think that's really good. Itu perspektif yang sangat luar biasa banget sih dari kalian. Guys, thank you banget. Thank you juga bro. Gue ngerasa akan ada sesi kedua ya. Kan lo bolak-balik terus tuh ke Ari Untung. Masa cuma ke Ari aja. Gue juga Ari baru sekali. Tapi gue kesini jujur. Gue masih belum puas ngeliat kapal di luar jendela lo. Gue lagi sangat menikmati ngeliat kapal keluar masuk. Tapi enggak, nanti sesi kedua kayaknya bakal di studio baru bro. Iya. Yang liatnya macet tuh gue. Tapi lebih dekat ya kan. Kita mau pindah studio. Jadi ya mungkin belum sekarang gitu kan. Tapi lagi rencana pindah. Tapi yang pastinya thank you banget guys. Sama-sama thank you bro udah diundang. Seneng banget. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ternyata gak sempat ditanyakan. Iya. Kayak zaman-zaman bandelnya Dimas gitu kan. Gak ada yang tahu, gak usah tahu. Mungkin dikit-dikit lo tahu. Iya oke. Pernah kepergok soalnya. Dimas, Daniel. No, tapi kita sendiri juga ngerasa kayak nggak tahu ya, gue belajar banyak banget dari kalian berdua, really. Benar-benar kalian berdua ini pasangan yang bahagia karena kalian benar-benar pasangan yang berserah gitu. Kayak dengan background kalian yang sepertinya dunia bilang itu tidak mungkin, tapi Tuhan membuat itu menjadi mungkin. Ya gak sih? Kalian benar-benar saking berserahnya sama Tuhan, sesuatu yang dunia bilang ini gak ada nih kualifikasinya buat orang-orang ini untuk melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi Tuhanlah yang mengkualifikasikan kalian untuk melakukan amanah yang sudah diberikan kepada kalian gitu. Bukan lagi ijazah, bukan lagi kayak sekedar mungkin dari pengalaman lah pasti. Tapi benar-benar dari arahan dari Tuhan juga, dan itu ya bikin gue it encourage me lah. Itu benar-benar kayak bikin gue semangat juga gitu. So anyway, kepada semua tetangga kita yang udah nonton dari part awal sampai part terakhir, gue pengen bilang thank you so much. Thank you sekali lagi buat Dini dan juga buat Dimas. Sama-sama bro. Di rumah kalian atau di pesantren kalian bisa taruh ya. Ini hanya kita berikan kepada bintang tamu kita atau tetangga-tetangga kita yang duduk di sini. Ini tetangga yang baik, memberikan hadiah buat tetangganya. Iya. Luar biasa loh deh. Kamu gak bawa hadiah? Iya, kita bangga ya. Gak apa-apa. Ntar kita kirim. Ya. Gue sampai masker double D aja gue gak dapet loh. Iya. Kemarin itu. Habis itu dia ngambung-ngambung. Asli, pas lagi zaman-zaman lari gitu, semua coach dikasih gini,
kok gue gak dapet Bukan ya? pas dia, lu pakai masker. Mana? Dimas pernah nanya sama gue, Nil, kok lu gak pernah kena COVID ya? Iya bro. Lu pakai masker gak? Pakai, cuman bolong-bolong gitu masker gue gitu. Loh, jadi rahasia lu gak pernah kena COVID gimana? Iya, jadi gue kalau misalnya mau bersin, gue buka dulu maskernya bersin supaya abis itu gue tutup lagi supaya maskernya gak bau gitu. Itu salah banget. Contoh yang salah. Anyway, guys, again gue ngerasain banget kalau misalnya nanti akan ada sesi kedua bersama Dimas dan Dini juga. Thank you. Dan yang pastinya tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Kita ketemu lagi sama tetangga-tetangga yang luar biasa juga minggu depan. Bye guys, thank you.